Setelah tadi bagian pertama tentang faktor risiko pada karies, maka ini kita masuk ke faktor risiko pada penyakit periodontal. Ya. Ya, ini kalau kita lihat di sini apa yang kita sebut sebagai penyakit periodontal atau periodontal disease itu dimulai dari paling sederhana adalah gingivitis, ya. Dimulai dari gingivitis sampai kehilangan tulang alveolar yang menyebabkan terjadinya gigi lepas dari soketnya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat sini ada healthy gums dan kemudian healthy attachment and bone levels itu seperti ini. Nah, periodontal disease itu uh, dimulai dari gingivitis ya, sampai kehilangan jaringan tulang alveolar. Nah, jadi kita kadang-kadang harus maksudnya kita harus bisa memisahkan istilah penggunaan periodontitis dan periodontal disease ya. Kalau periodontal disease itu bersifat lebih umum ya, mulai dari gingivitis sampai kehilangan tulang alveolar itu disebut sebagai penyakit periodontal. Tapi kalau periodontitis itu adalah peradangan yang terjadi pada ligamen periodontal. Ya, itu kita sebut sebagai periodontitis. Nah, gingivitis itu adalah awal dari adanya penyakit periodontal atau periodontal disease. Oke, nah tentunya periodontal disease atau penyakit periodontal itu apabila sudah ditandai dengan pocket yang dalam, ya, bisa sampai lebih dari 2 sampai 3 mm sudah terbentuk pocket, maka kalau itu seperti itu berarti sudah ada attachment loss, ya. Nah, ini disinilah pentingnya bagaimana kita mengetahui beberapa faktor risiko dari penyakit periodontal supaya nanti kita bisa melakukan intervensi yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan. Oke, yang pertama faktor risikonya adalah umur. Ya, umur itu karena penyakit periodontal ini adalah result of lifetime disease accumulation atau akumulasi dari seumur hidup, ya. Sehingga semakin berusia, semakin tua, maka kemungkinan terserang penyakit periodontalnya semakin tinggi. Jadi kita bisa ketahui juga bahwa semakin usia tua, maka marginal gingiva itu dan perlekatan gingiva pada jaringan keras gigi, apa namanya, epithelial attachment-nya itu bisa terlepas sehingga terjadi resesi gingiva. Nah, itu sangat umum terjadi pada lansia. Kalau ada terjadi resesi gingiva pasti memudahkan terjadinya periodontal disease. Kemudian gender, ya. Clinical attachment loss is more prevalent in males than females. Jadi pada laki-laki itu CAL atau clinical attachment loss lepasnya hilangnya perlekatan dari jaringan gingiva, ya, baik itu marginal gingiva maupun attached gingiva pada jaringan keras gigi, baik itu di sementum. Nah, itu lebih banyak terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Nah, ini bisa jadi juga terjadi karena perbedaan hormon, ya, dari antara laki-laki yang sama seperti di karies tadi. Kemudian socioeconomic status. Well educated, relatively wealthy, and live in advantageous circumstances have better health status than the opposite. Jadi tingkat pendidikan, kemudian sosial ekonomi, kemudian urban, rural itu juga mempengaruhi pada risiko penyakit periodontal. Kemudian genetic factor hereditary, not as strong risk factor as smoking. Jadi walaupun dia bukan faktor risiko yang kuat terhadap terjadinya penyakit periodontal, tapi dia tetap faktor risiko. Contohnya apa? Kenapa genetic factor ini atau hereditary bisa dari
tadi apa yang saya sampaikan sebelumnya tentang marker inflamasi ya. Jadi apa namanya atau antibodi ya daya pertahanan tubuh itu kan berbeda antar orang dan itu diturunkan. Ya. Nah ini sangat bisa mempengaruhi juga atau risiko terhadap penyakit periodontal. Kemudian pemakaian tembakau. Ya, pemakaian tembakau itu contoh paling mudahnya dari merokok ya. Rokok itu dari panas asap yang dihisap ya, enhance attachment loss itu meningkatkan lepasnya perlekatan, kemudian menurunkan produksi kolagen. Ya, kalau produksi kolagennya turun, maka jaringan hifa atau jaringan periodontal itu akan menjadi kaku. Ya, nah kaku kemudian kurang elastis. Nah ini akan memudahkan terjadinya trauma. Kalau trauma ya kemudian jadi itis ya, atau peradangan sangat mudah terjadi. Kemudian protein secretion and inhibits bone formation, ini dari panasnya rokok ya, asap rokok. Kemudian immunologic function and negatively affects immunoglobulin levels, bahkan bisa memberikan dampak pada sistem pertahanan tubuh, dalam hal ini immunoglobulin. Sehingga kalau sistem pertahanan tubuh karena panas itu dari rokok itu menurun, ya immunoglobulin levelnya tentaranya antibodi itu menurun, maka itu meningkatkan kerentanan terhadap serangan dari patogen. Kemudian stres ya. Periodontal disease itu related to systemic disease ya, pada penyakit general dan psikologis juga. Ya, tentunya ini berkaitan erat juga dengan hormonal variations atau variasi hormon. Yang variasi hormon itu selain pada stres, pada penyakit sistemik juga terjadi pada kehamilan, juga terjadi pada menopause. Ya, jadi pada kehamilan ada sering kita jumpai gingivitis gravidarum atau terjadinya peradangan gingiva karena kondisi kehamilan. Nah, ini terjadi karena hormon yang tidak stabil. Kemudian pengobatan atau medications, ya, calcium channel blocker, dilatin, siklosporin ya, ini untuk calcium channel blocker untuk apa namanya hipertensi, ya itu bisa menyebabkan apa namanya kerentanan pada jaringan periodontal. Kemudian oral factors seperti poor oral hygiene dan faulty dentistry. Faulty dentistry itu terjadinya kesalahan pada perawatan kedokteran gigi, atau ini juga kemarin ada sempat di kelompok atau di Kambra membahas tentang iatrogenik ya, apa namanya penyakit iatrogenik yang disebabkan kesalahan ya, disebabkan kesalahan ya, bisa jadi sengaja ya. Umpama ini kalau di dentistry umpamanya overhanging atau overfilling pada tambalan yang over, kemudian itu menjadi tekanan mastikasi yang berlebihan di gigi tersebut, maka akan menyebabkan kerusakan jaringan periodontal. Atau overhanging, jadi tambalan yang itu menyebabkan retentif, ya, bersifat retentif pada sisa makanan dan lain sebagainya, yang itu bisa menyebabkan terjadinya peradangan pada jaringan gigi yang di bawahnya, yaitu faulty dentistry oral factors. Kemudian berikutnya kita masuk ke faktor risiko dari oral cancer. Ya, oral cancer ini ada lagi di sini tobacco use atau penggunaan tembakau yang tidak semata-mata dari rokok ya. Periodontal disease tadi kita fokus ke penggunaan tembakau sebagai rokok. Di sini ada tobacco use sebagai seumpamanya ini bersama chewing betel dan arekanat. Jadi ada penggunaan tembakau, nggak usah jauh-jauh ya, di Indonesia juga masih sering kita jumpai mungkin di pada di desa-desa atau daerah rural, terutama pada penduduk usia lanjut yang masih mengunyah kapur sirih atau kinang kalau orang Jawa bilang, kemudian di mana di dalamnya ada tembakaunya juga, ada daun sirih, kemudian ada ini apa namanya betel nut atau arecanut. Nah ini
ada di semua budaya termasuk di kita di Indonesia. Jadi pada saat itu dikunyah maka sebetulnya apa namanya substansi-substansi ini itu mengandung analgesik, ya. Analgesik salah satunya ya. Nah sehingga kadang-kadang kalau kita mengunyah analgesik maka itu sensasinya berkurang, sensasi taktil berkurang di dalam rongga mulut yang menyebabkan kalau ada trauma berulang terjadi, trauma berulang karena tergigit dan lain sebagainya itu tidak terasa dan itu terjadi maka pasti akan memicu terjadinya cancer. Begitu juga penggunaan tembakau sebagai rokok ya karena panas itu juga bisa menimbulkan terjadinya kemudian alkoholisme ya more than 4 drinks per day at greatest risk. Jadi kalau peminum apa namanya alkohol lebih dari 4 kali dalam satu hari itu berisiko tinggi untuk terjadi kanker mulut ya ini kita oral cancer ya. When ethanol is metabolized, toxic compounds including acetaldehyde, recognized carcinogen are released. Jadi memicunya itu karena alkohol itu kan etanol itu di metabolisme, kemudian itu menimbulkan senyawa toksik, ya, di mana termasuk di dalamnya adalah acetaldehyde. Itu memicu terjadinya sel kanker. Kemudian HPV atau Human Papilloma Virus. HPV 16 is most frequently associated with oropharyngeal cancer. Jadi kanker orofaring itu paling sering diasosiasikan dengan HPV. Di mana lidah dan tonsil yang paling sering diserang. Ini. Kemudian usia ya, aging itu ini dari tadi kita ya karies aging, kemudian periodontal disease juga aging atau apa namanya umur ya usia lansia itu banyak sekali risikonya. Dari karies ada, periodontal disease ada, bahkan oral cancer juga. Karena apa? Kalau oral cancer karena immune system to become less effective. Jadi pada usia lansia sistem imun akan menurun. And caused by a physical or biochemical process that contribute to carcinogenesis yang menyebabkan memicu terjadinya cancer. Ya. Kemudian race and ethnicity. Jadi faktor risikonya pada karies, pada oral cancer itu juga pada ras dan etnik tertentu. Differences in the incidence and mortality rates are various in racial groups. Ya, jadi ternyata antar ras itu juga berbeda-beda dari tingkat kejadian baru maupun tingkat kematiannya. Nah, related to genetic alterations of race or are associated with lifestyle. Jadi yang belum dipastikan adalah apakah ini memang betul-betul karena formasi genetik dari masing-masing ras yang itu spesifik terhadap sel kanker tertentu atau karena gaya hidupnya. Jadi seperti kita ketahui kalau di Jepang mereka suka mengkonsumsi sup panas ya dalam keadaan masih panas dan kemudian hirup ya bukan dengan hidung lah maksudnya dihirup di kalau bahasa Jawa diseruput langsung gitu. Nah itu gaya hidup ya, yang sangat berisiko terhadap terjadinya oral cancer. Bisa jadi karena itu, tapi bisa juga jadi karena formasi genetik yang berbeda antar ras. Kemudian solar radiation ya, risk factor for cancer of lip ini pada kanker bibir. Pertamanya bisa berupa actinic cheilitis ya atau angular cheilitis ya. Tapi kemudian yang berulang menjadi precancer. Nah, ini tentunya ini lebih banyak terjadi pada daerah-daerah yang paparan sinar mataharinya atau ultravioletnya banyak ya, termasuk seperti di negara kita atau mungkin paling parah di negara-negara arid ya, negara-negara Middle Eastern sana. Ya, di mana itu paparan radiasi sinar mataharinya sangat tinggi ya ultravioletnya. Nah itu berisiko juga untuk terjadinya kanker mulut. Kemudian berikutnya ada leukoplakia ya, atau lesi putih, leukoplakia atau eritroplakia atau lesi merah, eritroleukoplakia merah dan putih. Ya.
Nah, ini sebetulnya adalah variasi normal, bisa jadi variasi normal dalam rongga mulut, ya, tapi apabila itu kemudian dipicu oleh trauma dan lain sebagainya, atau timbul kimiawi, maka itu bisa bertransformasi menjadi keganasan. Dan berikutnya adalah lichen planus, ya. Chronic inflammatory dermatologic disease that frequently manifest as lesions of the oral mucosa. Jadi ini adalah bentuk dari inflamasi, ya, dermis atau lapisan kulit, ya, yang terjadi pada mukosa oral. Nah, potential for malignant transportation appears to be small and limited to severe cases. Walaupun dia memang salah satu faktor risiko untuk menjadi kanker yang ganas, tapi prevalensinya tidak terlalu tinggi, ya, potensinya tidak terlalu tinggi. Kemudian yang terakhir adalah drugs atau obat-obatan. Nah, ini terjadi pada pasien yang mengkonsumsi obat untuk umpama dengan tujuan untuk menurunkan immune system atau sistem imun. Nah, ini pada pasien-pasien apa? Nah, apa kok ada obat kok menurunkan apa namanya sistem imun? Ada memang obat-obat yang digunakan pada seumpama ini ada orang-orang yang transplantasi organ, kemudian apa namanya dengan tujuan-tujuan yang lain. Nah, itu kenapa sistem imun harus diturunkan karena supaya mengurangi terjadinya penolakan gitu. Karena kan imun kita itu kan sangat apa namanya kalau dia aktif benda asing, sesuatu hal yang asing itu akan langsung ditolak. Nah, dengan ditahan di apa namanya ditekan sistem imun itu maka penolakan itu juga akan uh, menurun sehingga ini transplantasi organ contohnya itu bisa diterima dengan baik. Nah, ini tapi dari satu sisi yang lain itu juga meningkatkan risiko terjadinya cancer, ya, baik termasuk di dalamnya di orofaring soal oral